Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 4 September tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-22 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Do Your Best and Let God Do the Rest. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17 untuk bacaan pertama. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1, 3 sampai dengan 5 dan ayat 11 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58 dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Dan struktur bacaan Injil pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 dan tanggal 2 September tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih saya sampaikan sebelumnya, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, pengalaman ditolak seperti yang Yesus Kristus alami dalam bacaan Injil kedua hari ini, yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30, pasti pernah kita alami dan terasa menyakitkan. Kita merasa
tidak dianggap dan bahkan dibuang oleh lingkungan kita. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih saja dinilai kurang. Hal ini bisa menimbulkan rasa kehilangan, kemarahan, kebencian, dendam, dan bahkan depresi. Hari ini, kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang tidak terguncang dan gentar oleh berbagai penolakan tersebut. Idealisme Yesus Kristus yang teguh pada misi dan tugas pengutusannya melampaui segalanya sehingga jauh lebih penting daripada penghargaan dan penghormatan orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada saat kita melakukan pekerjaan kita sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita telah menambah nilai pada diri kita sendiri. Maka sesungguhnya tanpa sadar kita telah mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Penolakan justru merupakan undangan bagi kita untuk berusaha lebih giat lagi dan tetap fokus pada misi dan pengutusan kita. Sehingga andai atasan kita tidak melihat, maka suatu saat akan ada yang melihatnya. Sehingga andai tidak ada satupun yang melihatnya, maka refleksikan pengembangan diri itu untuk mengenal diri kita sendiri. Dan sehingga andai kita pun juga tidak bisa melihatnya, maka Allah Tritunggal Maha Kudus akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini kita juga belajar bahwa salah satu halangan terbesar penyebaran Injil Allah adalah karena manusia masih melihat siapa yang mewartakan kabar baik kerajaan Allah tersebut. Dari mana asalnya, bibit, bebet, dan bobotnya. Akibatnya Injil Allah tidak mendapat tempat dalam hati manusia, sehingga akhirnya manusia kehilangan rahmat dan berkatnya karena menutup hati. Karena itu pada hari ini kita juga disadarkan dan diingatkan kembali untuk rendah hati agar dapat mendengar suara Allah Tritunggal Maha Kudus, karena seringkali Dia berbicara melalui orang yang lemah dan rendah, dan seringkali Dia berbicara melalui kejadian biasa yang terasa menyebalkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Selamat memulai minggu baru. Terima kasih, selamat pagi dan salam.